berpisah, ya itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Menepikan Andre Taulani yang ngotot ingin cerai, proses perceraian antara Andre Taulani dengan sang istri Erin Wartia Trigina di Pengadilan Agama Tigaraksa lagi-lagi gagal. Majelis Hakim lagi-lagi menolak untuk yang ketiga kalinya permohonan talak cerai yang diajukan Andre sejak Selasa lalu. Majelis Hakim menerima eksepsi atau nota keberatan kubu Erin terkait kewenangan PA Tigaraksa buat mengadili perkara ini. Karena disebut salah alamat, Erin mengaku tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Kalau bahasanya ditolak, ini enggak mengabulkan eksepsi daripada termohon. Bahwasanya termohon berada di Jakarta Selatan. Itu aja ya. Jadi PA Tigaraksa tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Karena termohonnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, itu aja ya. Bahwasanya cerai talak itu diajukan di tempat senyatanya istri berada atau tempat tinggalnya. Erin, Erin, sedikit soal ini dong, Erin. Soal tidak melibatkan hak asuh anak gimana kan? Erin. Pak, tangannya Pak. Kondisi ini tentu saja membuat rumah tangga pasangan yang telah dikaruniai 3 anak itu berada di persimpangan yang cukup pelik. Karena statusnya masihlah suami istri yang sah. Padahal Andre sempat mengaku hidupnya bagai di neraka jika pernikahan tetap dilanjutkan. Ini merupakan putusan final dari Pengadilan Agama Tigaraksa. Sudah tidak ada lagi sidang Andre lagi apa ya? Dari sini. Iya, kemungkinan begitu. Selama belum mengajukan lagi di tempat istrinya, jadi masih dikatakan suami istri. Jangan dipaksakan untuk tetap bertahan karena itu adalah neraka nantinya, menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Seorang suami istri kalau sudah menyatakan suaminya sudah tidak sanggup, tidak ada yang bisa memaksa. Terlepas dari keputusan Majelis Hakim yang kembali menolak gugatan cerai Andre Taulani, yang justru jadi sorotan adalah alasan dibalik kekehnya Andre untuk bercerai dari sang istri. Spekulasi liar pun beredar di tengah publik. Apakah ada orang ketiga di balik kekehnya mantan vokalis Tinky itu untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Erin yang telah menapaki usia 20 tahun? Andreas Taulani bin R untuk menjatuhkan talak. Artinya mereka itu telah menyetujui untuk cerai. Ini adalah permintaan dari mereka. Mereka itu sudah menyetujui untuk dilakukan perceraian. Jadi kalau dibilang tidak ada masalah, itu adalah bohong. Di dalam sini dia nyatakan mengizinkan Andre untuk menjatuhkan talak, memberikan izin kepada termohon rekonvensi Andreas Taulani bin RMI Haumahu untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada pemohon rekonvensi dan seterusnya. Andre sudah menyatakan berkali-kali di hadapan majelis hakim, saya ingin cerai yang mulia. Ibu Erin menyampaikan tidak ingin ada perceraian. Karena jika alasannya hanyalah perselisihan biasa dalam rumah tangga, pihak Erin justru selalu memuji Andre sebagai sosok yang baik. Lantas, mengapa pula hingga saat ini Erin tetap enggan buka suara terkait kondisi yang sebenarnya dari rumah tangganya dengan Andre yang menikahinya pada Desember 2005 silam? Ya udahlah, saya melakukan hal yang baik aja. Saya mencoba untuk membina lagi.
Dan saya pikir itu baik juga. Bu Erin tidak mau memberikan ruang, tidak mau memberikan bahan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang memang tidak suka terjadinya suatu hal baik, itu berkomentar. Jadi saya pikir itu wajar, karena ini ada privacy ya. Jadi saya pikir itu baik dan ya kita dukung aja. Makanya tadi dibilang Bu Erin, Bang Firman, Pak Andre itu lembut. Kalau ada yang menggiring berarti bukan Pak Andre. Nah, apa niatan yang menggiring? Tanya aja sama dia. Kan gitu, jadi sederhana sebenarnya. Karena saya bilang, saya sampaikan, sosok Pak Andre baik, Bu Erin baik, anak-anak baik. Saya nggak mau menggiring, nggak mau. Saya mau mendamaikan. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Terkait tudingan kubu lawan soal Erin yang diam-diam mengincar harta Andre Taulani, pengacara Erin menanggapinya dengan santai. Menurutnya, tuntutan soal harta Gonogini itu muncul jika perceraian antara kliennya dengan sang suami benar-benar terjadi. Tuntutan itu pun merupakan hal yang wajar, berkaca dari pengabdian Erin selama 20 tahun sebagai seorang istri. Coba tanya mereka aja. Kalau orang cerai, apa hanya cerai? Terus ditinggalin gitu aja? Itu aja, coba aja tanya dulu. Apa oke ya, udah 19 tahun, 20 tahun, udah cerai ya, bye. Apa itu? Itu pun disampaikan. Ibu Erin, intinya ya, tidak mau ada perceraian. Tidak mau ada perceraian. Masalah yang lain tadi kan saya bilang ada kompensi. Ya. Jika majelis hakim berpendapat lain, maka ya kan, artinya kita tidak mau cerai. Tapi kalau dia sampai ada ini, ya masa gue cerai doang? Terus gimana hidup ini? Kan kira-kira gitu ya. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Menepikan Andre Taulani yang ngotot ingin cerai dan Erin yang kekeh tak mau cerai, maka inilah Dusta di Balik Cinta, sinetron terbaru RCTI. Yang sudah mulai tayang sejak hari Senin lalu, mulai pukul 18:15 WIB. Mengusung genre drama, Dusta di Balik Cinta dibintangi oleh nama-nama beken di dunia persinetronan tanah air. Di antaranya Adinda Azani yang berperan sebagai Kirana dan Dava Wardana sebagai Arga Dewa. Dusta di Balik Cinta hadir dengan penuh emosi, misteri, dan drama yang mengguncang. Dan berikut penjelasan Dinda dan Dava terkait peran mereka masing-masing. Tadi saya ngeliat dia nuker hasil tes urin. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Itu menarik dan ternyata pas udah dijalanin juga menarik. Apalagi kisah Arga Dewa dan juga Kirana juga cukup menarik. Jadi pokoknya harus nonton deh Dusta di Balik Cinta di RCTI. Karakter aku sebagai Kirana itu suster. Dia menjalani hidup sebatang kara, dibilang sebatang kara enggak juga, dia pasti punya pade, tapi dia ngerasa sendiri di dunia ini karena ibunya udah meninggal. Ketemulah dengan Arga Dewa. Atlet sepak bola, namun sayangnya terkena cedera yang amat sangat parah dan ketemu suster yang cukup sangat sabar menenangi kefrustasian, kemarahan, semua keegoisan diri Arga Dewa. Dan disitulah dimulai chemistry antara Arga Dewa dan Kirana dan pastinya akan sangat menghibur. Selain di balik kamera, pesona Dava Wardana di dunia nyata pun sepertinya juga tak terbantahkan. Menyukai olahraga, kekasih Ariel Tatum dan juga putra dari artis senior Marini Jumanis ini pun kerap memamerkan bentuk tubuh idealnya, serta kegiatannya berolahraga, mulai dari sepak bola, basket, lari, hingga jiu-jitsu. Dari kecil tuh papa selalu yang kayak
kamu harus ada bela diri karena menurut itu bela diri itu akan membantu kita untuk menjaga diri kita sendiri, jaga mental juga. Ya kalau buat aku memang karena aku suka olahraga dan mempunyai mimpi di olahraga jadi ada kemiripan. Tapi pastinya banyak lah challenge yang lain.